Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil dari studi gas kami mengenai eksternalitas. Sebelumnya saya Salahuddin Ardinugroho dan rekan-rekan saya Ananda Salsabila, Putuning Gias, Imam, Dewanti, Melati, Anissa Subukti, Arfi, Faiz, dan Dara Kinanti. Selanjutnya untuk pembacaan materi akan dilanjutkan oleh pemateri. A. Pengertian. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang timbul karena beberapa aktivitas atau transaksi yang ditampakkan atau dikenakan pada pihak lain di luar aktivitas atau transaksi itu. Kadang disebut dengan tumbuhan atau efek lingkungan. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak lain yang tidak ada kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Jenis eksternalitas. 1. Eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah aktivitas ekonom yang menyebabkan dampak negatif pada pihak ketiga. Dampak ini dapat muncul saat tahap produksi, distribusi, atau konsumsi dari suatu produk. Rata-rata eksternalitas negatif berhubungan dengan dampak lingkungan dari kegiatan ekonom. Eksternalitas negatif umumnya dibagi menjadi dua sisi, yaitu segi produksi dan segi konsumsi. Eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak positif pada pihak ketiga. Sama seperti eksternalitas negatif, dampak ini dapat muncul pada saat tahap produksi, distribusi, atau konsumsi dari suatu produk atau jasa. Eksternalitas positif dapat pula dilihat dari dua sisi, yaitu produksi dan konsumsi. C. Faktor-faktor penyebab eksternalitas. A. Keberadaan barang publik. Barang publik atau public goods yang sering disebut barang sosial atau barang kolektif adalah barang yang bebas dikonsumsi. Pemanfaatan barang atau jasa tersebut oleh seseorang sama sekali tidak mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk turut menikmatinya. Barang yang tidak ada tandingan dalam konsumsi dan atau manfaat tidak bisa dipisahkan. Barang publik atau public goods memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama, tidak ada pesaing non-rival dalam konsumsi. Suatu barang bersifat non-rival jika untuk suatu level produksi tertentu, biaya pembiayaan marginal kepada seorang konsumen tambahan adalah nol. Yang kedua, tidak bersifat eksklusif atau sulit memperolehnya, atau non-eksklusif. Sifat pertama yang membedakan barang-barang publik dengan barang-barang lainnya adalah apakah orang-orang bisa menikmati barang-barang yang dibeli dan dimilikinya secara sendiri-sendiri atau tidak. Di sini saya akan melanjutkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan eksternalitas. Faktor kedua yang menyebabkan eksternalitas adalah adanya sumber daya milik bersama. Biasanya faktor eksternalitas itu timbul pada saat sumber daya dapat digunakan tanpa adanya biaya. Sumber daya milik umum itu merupakan sesuatu yang diperoleh setiap orang dengan secara gratis. Akibatnya, sumber daya itu akan dimanfaatkan secara berlebihan. Contoh dari sumber daya ini adalah air dan udara, yang merupakan dua contoh paling umum dari tipe sumber ini. Kemudian faktor ketiga yang menyebabkan eksternalitas adalah ketidaksempurnaan pasar. Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan di dalam suatu tukar-menukar hak-hak kepemilikan atau property rights mampu mempengaruhi hasil yang akan terjadi atau outcome. Hal ini bisa terjadi pada pasar yang tidak sempurna atau imperfect market. Contohnya seperti pada kasus monopoli atau penjual tunggal. Faktor terakhir yang menyebabkan eksternalitas adalah kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan oleh tarikan kepentingan pemerintah itu sendiri ataupun tarikan kepentingan dari kelompok tertentu atau interest group yang tidak mendorong terjadinya suatu efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan atau rent seeking melalui proses politik, bisa juga melalui proses kebijaksanaan, dan lain sebagainya. D. Solusi untuk mengatasi eksternalitas. A. Regulasi atau peraturan. Regulasi adalah
tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Dengan regulasi, pemerintah dapat melarang atau mewajibkan perilaku atau tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan pihak-pihak tertentu dalam mengatasi eksternalitas. B. Pajak Pigovion. Pajak Pigovion adalah pajak yang diterapkan untuk mengoreksi berbagai dampak dari suatu eksternalitas negatif. C. Subsidi. Pemerintah juga dapat memberi subsidi untuk merangsang kegiatan tertentu. Subsidi biasanya untuk meningkatkan konsumsi barang dengan eksternalitas positif. Pada slide ini, kita akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus pencemaran air sungai sebagai eksternalitas negatif dari produksi. Di sini mengambil contoh dari pencemaran limbah sungai yang terjadi di Sungai Banyu Asin, Sumatera Selatan. Berdasarkan Journal of Marine and Aquatic Sciences Volume 52 pada Desember 2019, Yulianto Sutejo, Ana Ida Sunaryo, dan Fitri Agustriani dalam laporannya yang berjudul Merkuri atau Hg di Permukaan Perairan Muara Sungai Banyu Asin, Sumatera Selatan, Indonesia. Dalam laporan ini menjelaskan mengenai konsentrasi logam merkuri atau Hg di perairan muara Sungai Banyu Asin berkisar 0,001 hingga 0,032 mg per liter dengan pola distribusi yang secara umum semakin meningkat ke arah lautan. Sumber pencemaran merkuri pada Sungai Banyu Asin diduga berasal dari berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan batu bara pada hulu sungai yang diduga memberikan buangan limbah logam merkuri. Perubahan kualitas air menyebabkan hasil tangkapan para nelayan di Sungai Banyu Asin terus menurun sejak 5 tahun terakhir. Ikan yang bernilai ekonomi tinggi seperti kakap dan udang galak sudah sulit didapatkan, sehingga banyak nelayan yang beralih profesi. Penelitian pengambilan titik stasiun dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu 26 stasiun yang mewakili keseluruhan wilayah perairan muara Banyu Asin. Sampel air yang digunakan untuk analisis logam Hg adalah air permukaan 50 cm, sesuai dengan Bahnasawi et al. 2011. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara diambil langsung menggunakan botol sampel dan kemudian dimasukkan ke dalam cool box Tilar 2014. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kontaminasi pada sampel air. Sampel-sampel tersebut kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisis logam Hg. Analisis Hg dilakukan dengan menggunakan AAS. Selain melakukan pengambilan sampel, juga dilakukan pengukuran parameter kualitas perairan secara in situ atau pH, suhu, oksigen terlarut, dan salinitas. Dalam penyelesaiannya, yang pertama yaitu permasalahan ini pertama-tama diselesaikan melalui solusi privat berupa internalisasi eksternalisasi. Suatu pihak memberikan kompensasi kepada pihak lainnya. Dapat juga dilakukan melalui negosiasi antara kedua belah pihak. Jika dengan cara ini tidak menemukan titik terang, maka pemerintah perlu melakukan intervensi. Dan yang kedua yaitu permasalahan ini dapat diselesaikan dengan solusi yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi eksternalitas seperti regulasi atau pengaturan, pajak Pigovion, dan pemberian subsidi. Solusi yang paling tepat dengan kasus pencemaran limbah ini adalah regulasi, di mana dengan adanya regulasi pemerintah memiliki wewenang untuk melarang atau mewajibkan perilaku yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam mengatasi eksternalitas. Pemerintah juga sudah memberlakukan undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.